Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kembali bersama kami kelompok 1 mata kuliah materi PAI jenjang MI, Sanawiyah dan MA dengan dosen pengampu Dr. Neis Marfuah MMPD. Kami di sini mengambil tema mengenai indahnya berakhlak terpuji disiplin. Nah, di dalamnya ada beberapa materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu pengertian disiplin, lalu yang kedua dalil mengenai disiplin, dan yang ketiga hikmah mengenai disiplin. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada materi yang pertama yaitu materi mengenai pengertian disiplin. Hai teman-teman, perkenalkan saya Nuri Septiani, NIM 22033033. Saya akan menjelaskan pengertian disiplin. Disiplin adalah sikap patuh, tertib, dan taat terhadap aturan, perintah, dan tanggung jawab yang telah ditetapkan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Sikap disiplin ini menunjukkan adanya kesadaran diri untuk melakukan sesuatu dengan tepat waktu, konsisten, dan sesuai aturan tanpa perlu diawasi terus-menerus. Nah, adapun penjelasan disiplin agar lebih rinci, yaitu yang pertama, patuh dan taat. Teman-teman, disiplin juga berarti seseorang itu mampu mengikuti aturan yang telah ditentukan tanpa melanggar. Nah, contohnya, datang ke sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas sesuai jadwalnya, dan menaati tata tertib sekolah. Yang kedua, yaitu tertib dan teratur. Disiplin melatih seseorang agar hidup lebih teratur. Contohnya, anak yang disiplin akan terbiasa menyusun buku dengan rapi, belajar sesuai waktu, dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Yang ketiga, yaitu kesadaran diri. Teman-teman, disiplin juga bukan hanya karena takut dihukum, tetapi karena ia sadar bahwa aturan itu penting. Nah, anak yang disiplin tahu bahwa aturan dibuat untuk kebaikan bersama, bukan untuk membatasi kebebasan. Nah, yang keempat adalah bentuk tanggung jawab. Orang yang disiplin bisa dipercaya. Kenapa? Karena ia menjalankan tugasnya sesuai dengan sungguh-sungguh. Ia tidak akan lalai atau ceroboh karena ia tahu tanggung jawab itu harus ditunaikan. Adapun yang kelima adalah nilai positif dalam Islam. Dalam ajaran Islam, disiplin merupakan salah satu akhlak terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya agar mematuhi aturannya dan ia hidup lebih teratur. Nabi Muhammad SAW juga memberikan contoh bagaimana hidup dengan disiplin, seperti dalam ibadah dan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk materi yang kedua yaitu mengenai dalil tentang disiplin. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa dalil mengenai disiplin. Nah, yang pertama yaitu ada pada Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Nah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Nah, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, maksud dari ayat ini yaitu menekankan pentingnya ketaatan terhadap aturan, baik kepada Allah, Rasul, maupun pemimpin umat. Nah, disiplin dalam Islam berarti tunduk dan taat pada aturan yang telah ditetapkan oleh syariat.
dan dalam hal perbedaan pendapat, solusinya adalah kembali kepada wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil yang kedua yaitu ada pada Quran surat Al-Isra ayat 89. Walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli matsal fa'aba aktsarun nasi ila kafura. Yang artinya, dan sungguh kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan, tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya. Nah, pembahasan dari ayat Quran surat Al-Isra ayat 89 yaitu Allah telah menjelaskan dengan sangat jelas aturan dan petunjuknya dalam Al-Quran. Namun karena kelalaian atau kerasnya hati, banyak manusia yang menolak dan mengingkarinya. Disiplin dalam konteks ini adalah mau menerima petunjuk Allah dan menjadikannya pedoman hidup, bukan mengabaikan atau menentangnya. Nah, untuk dalil yang ketiga yaitu ada dari Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa tasibaka minad dunya wa ahsinu kama ahsanallahu ilaika wala tabgil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Nah, pembahasan pada ayat ini menekankan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Disiplin bukan hanya terkait ibadah dan perintah agama, tetapi juga berbuat baik kepada sesama dan tidak merusak. Nah, orang lain yang disiplin akan terjaga dari perbuatan yang merusak karena ia sadar atas tanggung jawab dunia dan akhiratnya. Nah, kesimpulan dari dalil-dalil tersebut yang telah disampaikan, yang pertama yaitu disiplin dalam Islam mencakup ketaatan kepada Allah, Rasul, dan pemimpin. Lalu yang kedua, Islam telah memberikan petunjuk jelas dalam Al-Quran, dan orang yang disiplin adalah orang yang mau mematuhinya secara konsisten. Lalu yang ketiga, disiplin juga menuntut keseimbangan dalam hidup antara dunia dan akhirat, serta dalam hubungan antar sesama manusia. Nah, maka sikap disiplin adalah bagian penting dari iman dan kunci untuk menciptakan kehidupan yang tertib, harmonis, dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, saya lanjutkan pada materi yang ketiga mengenai hikmah disiplin. Maka nama saya Silva Sagita Nurpawijaya dengan NIM 22033009. Saya akan sedikit memaparkan materi mengenai hikmah sifat disiplin. Nah, sifat disiplin ini adalah sifat terpuji ya, yang harus ada pada diri kita. Nah, hikmah yang pertama yaitu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita itu kan diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, disiplin ini adalah salah satu bentuk taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu terhindar dari sifat lalai. Nah, teman-teman, ketika sifat disiplin itu melekat pada diri kita, maka ketika kita akan melakukan segala sesuatu itu pasti tepat waktu. Nah, itu menunjukkan bahwa kita itu pasti terhindar dari sifat lalai. Yang ketiganya yaitu mudah untuk mendapatkan rezeki. Karena sifat disiplin ini adalah salah satu jalan untuk mendapatkan keberuntungan. Misalkan jika kita disiplin dalam beribadah, maka Allah itu akan membantu. Allah akan
memudahkan kita dalam mendapatkan rezeki. Kemudian yang keempatnya yaitu menjadi orang yang ahli dalam bidangnya. Nah, misalkan kita itu mempunyai keahlian dalam bidang tertentu. Nah, pastikan keahlian itu harus dilatih dan digunakan secara disiplin, karena keterampilan tanpa kedisiplinan itu akan sia-sia. Kemudian yang kelima yaitu hidup menjadi lebih teratur. Nah, ketika kita melakukan apapun, ketika ada sifat disiplin dalam diri kita, maka hidup kita akan lebih teratur gitu ya. Nah, yang terakhir yaitu yang keenam, menumbuhkan rasa percaya diri. Jika kita itu sudah terbiasa disiplin, maka kita tidak akan ragu untuk menunjukkan sikap atau sifat asli kita gitu, sehingga kita itu melakukan segala sesuatu itu dengan percaya diri gitu teman-teman. Mungkin hanya itu saja ya yang dapat paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.